Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian kedua ini atau chapter kedua ini, kita akan membahas mengenai laporan keuangan perusahaan. Terkait dengan laporan keuangan, sebenarnya ini sudah kalian dapatkan di mata kuliah pengantar akuntansi 1 dan pengantar akuntansi 2. Di sini bersifat merefresh terkait ingatan kalian terhadap laporan keuangan dan apa manfaat laporan keuangan dalam manajemen keuangan. Selanjutnya adalah apa itu laporan keuangan dan ada berapa jenis laporan keuangan yang kalian ketahui. Laporan keuangan adalah suatu informasi mengenai keuangan perusahaan pada periode tertentu, biasanya 1 tahun, yang digunakan untuk menggambarkan kinerja sebuah perusahaan. Artinya, dari laporan keuangan ini kita bisa melihat kinerja keuangan perusahaan, atau laporan keuangan itu bisa merepresentatifkan kinerja keuangan perusahaan. Ingat, di sini kinerja yang dimaksud adalah kinerja keuangan, karena perusahaan itu juga bisa diukur dari aspek kinerja non-keuangan. Nah, jenis dari laporan keuangan itu ada 5. Mungkin kalian familiarnya ada 3 atau 4, tapi sebenarnya laporan keuangan itu ada 5. Yang pertama adalah neraca, yang kedua adalah laporan laba rugi, perubahan modal, arus kas, dan CALK atau catatan atas laporan keuangan. Kita akan bahas satu persatu. Pertama adalah neraca atau balance sheet. Neraca keuangan merupakan ringkasan kekayaan dan kewajiban. Kekayaan dan kewajiban, harta dan kewajiban perusahaan pada periode tertentu. Nah, apa isi neraca keuangan? Sebutkan. Isinya terdiri dari aktiva, di mana aktiva itu terdiri dari harta, bisa terdiri dari aktiva lancar dan aktiva jangka panjang atau tetap. Aktiva lancar contohnya kas, piutang dagang, persediaan, dan lain sebagainya. Dan aktiva tetap contohnya bangunan, peralatan, atau aset-aset dalam bentuk yang lainnya. Sementara itu untuk kewajiban berisi mengenai utang. Utang bisa utang lancar, utang jangka panjang, dan juga ada modal, bisa modal saham ataupun modal dalam bentuk yang lainnya. Nah, bagaimana penyusunan akun, aktiva, pasiva, dan modal di dalam neraca keuangan? Mungkin kalian pernah melihat neraca di mana dalam neraca tersebut berisi banyak sekali akun. Apakah penyusunan akun-akun dalam neraca itu disusun berdasarkan aturan tertentu atau bebas? Kita boleh meletakkan bangunan di akun paling atas atau mungkin kas bisa kita taruh di paling bawah. Jawabannya adalah tidak. Menyusun akun-akun dalam neraca itu ada aturannya, yaitu dimulai dari akun yang paling liquid, yaitu kas. Dimanapun kalian membaca laporan keuangan neraca, pasti kas akan berada di posisi yang paling atas, karena kas itu adalah aset yang paling liquid. Begitu pula dengan pasiva dan modal. Persamaan untuk neraca bisa digambarkan sebagai harta, kewajiban, modal. Kewajiban itu apa, modal itu apa, bisa kalian lihat di dalam buku. Untuk aset sendiri, itu juga bisa berwujud dan tidak berwujud, atau istilahnya tangible asset dan intangible asset. Selanjutnya adalah laporan laba rugi atau income statement. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan perusahaan yang dihasilkan pada periode tertentu, yaitu 1 tahun, yang mencakup unsur pendapatan dan beban atau biaya-biaya, sehingga menghasilkan laba atau rugi. Ini biasanya yang paling gampang, karena kita hanya melihat penjualan atau income dari perusahaan dikurangi dengan biaya-biaya atau uang yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Laporan laba rugi menyajikan beberapa elemen pokok, yaitu pendapatan operasional, beban operasional, dan untung atau rugi. Konsepnya semacam itu. Laba penjualan
laba sama dengan penjualan dikurangi biaya. Nah, ini artinya laba, jika penjualan lebih besar daripada biaya, maka dia dikatakan laba. Namun, rugi apabila penjualan lebih kecil dibandingkan dengan biaya. Manajer keuangan harus memperhatikan aliran kas, bukan pada keuntungan non-kas. Nah, laporan laba rugi ini, meskipun perusahaan bisa dikatakan laba, manajer keuangan tidak boleh mendasarkan asumsi atau keputusannya pada laporan laba rugi saja. Karena seorang manajer harus memperhatikan aliran kas dalam perusahaan. Nah, ini dibahas di laporan keuangan yang ketiga, yaitu arus kas atau cash flow. Laporan arus kas atau aliran kas menggambarkan aliran kas masuk maupun keluar perusahaan pada periode tertentu atau 1 tahun. Tujuan laporan arus kas yang pertama adalah memberikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas. Yang kedua, memberi informasi mengenai efek kas dari kegiatan investasi, pendanaan, dan operasi. Kegiatan investasi, pendanaan, dan operasi ini sudah kita bahas di chapter 1 kemarin. Nah, lalu apa pentingnya aliran kas? Di sini ada macam-macam aliran kas. Aliran kas dari operasional, aliran kas dari kegiatan investasi, aliran kas dari kegiatan pendanaan. Nah, pentingnya seorang manajer keuangan melihat laporan arus kas dibandingkan laporan laba rugi adalah misalkan semacam ini. Perusahaan bisa jadi mencatatkan dalam laporan keuangan dia mencatatkan laba yang tinggi. Laba yang tinggi itu diperoleh dari penjualan kredit. Artinya apa? Meskipun labanya tinggi, tapi penjualannya kredit, artinya perusahaan belum menerima kas, belum menerima uang. Apakah itu bagus? Apakah itu jelek? Nah, untuk melihat bagus atau tidaknya itu bisa dilihat di arus kasnya. Kalau penjualannya tinggi, labanya tinggi, tapi itu dari transaksi kredit, artinya perusahaan tidak akan menerima kas atau belum menerima kas. Nah, hal semacam ini akan mengganggu arus kas dalam perusahaan. Artinya apa? Tidak ada kas masuk. Ini bisa mengganggu likuiditas perusahaan. Kalau perusahaan likuiditasnya terganggu, otomatis dia tidak memiliki kas. Otomatis bagaimana kalau dia tidak memiliki kas? Bagaimana dia akan membayar kewajiban-kewajibannya? Membayar gaji karyawan, membayar tagihan-tagihan kepada kreditor. Bagaimana? Nah, ini bahaya. Jika sampai perusahaan mengalami masalah likuiditas, perusahaan bisa dibangkrutkan oleh si kreditor. Inilah pentingnya arus kas. Jadi, intinya seorang manajer keuangan tidak boleh mendasarkan pada laba rugi semata. Selanjutnya, terkait dengan analisis laporan keuangan. Nah, analisis laporan keuangan ini sebenarnya nanti akan kalian dapatkan mata kuliah ALK atau analis laporan keuangan di semester kelima, di mana dalam mata kuliah tersebut akan menganalisis terkait dengan laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Sebenarnya laporan keuangan itu kan mengandung informasi. Nah, dari informasi laporan keuangan itu mengandung informasi apabila telah dianalisis. Analis laporan keuangan mencakup hal apa saja? Bisa meliputi rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio hutang, rasio profitabilitas, dan rasio pasar. Di sini saya akan menyinggung sedikit saja, karena ini nanti akan dibahas di semester 5. Saya bahas rasio likuiditas. Rasio likuiditas mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat besarnya aktiva lancar relatif terhadap hutang lancarnya. Rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar. Nah, aktiva lancar secara umum menghasilkan return atau tingkat keuntungan yang lebih rendah dibandingkan aktiva tetap. Di sini akan muncul trade-off antara risiko dengan return dalam case ini.
Maksudnya bagaimana? Kenapa aktiva lancar itu menghasilkan return atau tingkat keuntungan yang lebih rendah dibandingkan aktiva tetap? Contoh, kita punya kas 1 juta dan kita punya emas 10 gram. Aktiva lancar adalah, katakanlah, saya ganti saja contohnya. Misal kita punya uang 10 juta dan kita punya tanah 1 hektar. Uang 10 juta itu jika kita pegang terus-menerus, itu jumlahnya tidak akan bertambah. Sementara aktiva tetap kita atau aset tetap kita tanah, itu jika kita pegang, harganya akan selalu naik. Artinya apa di sini? Investasi aktiva lancar itu kurang menguntungkan dibandingkan dengan aktiva tetap. Ini jika dari sisi, kita akan melihat dari sisi risiko dan return. Jika kita lebih senang memegang aktiva lancar berupa kas, dari sisi risiko itu bisa menghindarkan kita dari resiko likuiditas. Karena kita punya uang 10 juta. Tapi dari sisi return, memegang uang 10 juta itu tidak menguntungkan. Jadi di sini kita dihadapkan pada dua masalah. Dari sisi resikokah atau dari sisi return. Itu yang perlu dipertimbangkan oleh seorang manajer keuangan. Aktiva lancar biasanya menghasilkan return yang lebih kecil daripada aktiva tetap. Jelas, ini seperti yang saya contohkan tadi. Komponen aktiva lancar terdiri dari kas, piutang dagang, dan persediaan. Nah, selanjutnya adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini melihat seberapa besar efisiensi penggunaan aset oleh perusahaan. Ada 4 rasio aktivitas, yaitu rata-rata umur piutang, perputaran persediaan, perputaran aktiva tetap, perputaran total aktiva. Ini penjelasannya bisa kalian lihat di dalam buku. Perputaran piutang. Kira-kira piutang yang pendek dengan piutang yang baik itu lebih baik yang mana? Kita menjual barang secara kredit, berarti kita berhak atas piutang. Nah, dari situ akan muncul yang namanya umur piutang. Kita akan memberikan piutang itu kepada orang yang berutang kepada kita, itu akan lebih baik jika jangkanya panjang atau jangkanya pendek. Nah, itu nanti akan berdampak pada efisiensi. Dan di sini nanti juga akan berdampak pada trade-off dari sisi resiko dan sisi return. Selanjutnya perputaran persediaan. Persediaan kita itu perputarannya lebih baik cepat atau lebih baik lambat. Nah, ini juga harus diperhatikan oleh seorang manajer keuangan. Selanjutnya perputaran aktiva tetap. Nah, ini juga sama. Bagaimana perputaran aktiva tetap yang baik bagi perusahaan kita? Ini bisa kalian lihat di dalam buku kalian. Ini adalah beberapa formula untuk menghitung beberapa rasio-rasio tadi. Ini adalah rasio hutang, di mana mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio hutang sama dengan total hutang dibagi dengan total aktiva. Perusahaan yang tidak solvable adalah perusahaan yang total hutangnya lebih besar daripada total asetnya. Ini bahaya tidak solvable ini. Karena apa? Semakin tidak solvable perusahaan, semakin tinggi resikonya terhadap kebangkrutan. Artinya apa? Contoh, hartanya itu 1 miliar, tapi utangnya 7 miliar. Ini sudah tidak solvable. Tidak mungkin lagi, susah untuk bisa membayar hutang-hutangnya. Bisa dikatakan bangkrut. Selanjutnya ada rasio profitabilitas, profit, keuntungan, di mana dibagi menjadi 3, ada profit margin, return on asset, dan return on equity. Ini nanti akan dibahas di mata kuliah analisis laporan keuangan. Nah, ini adalah beberapa formulanya. Ini nanti terkait dengan profit margin, ROA, dan ROE, ini akan kita gunakan di beberapa chapter mendatang. Ini akan digunakan untuk menganalisis kinerja perusahaan.
Nah, ini rasio pasar. Rasio ini mengukur harga pasar saham perusahaan relatif terhadap nilai bukunya. Ini terkait dengan saham, nanti akan kita bahas di chapter berikutnya. Nilai PER yang semakin tinggi mengindikasikan pertumbuhan yang baik atau price earning ratio, rasio harga keuntungan, keuntungan harga. Harga pasar per lembar dibagi dengan earning per lembar. Semakin tinggi PER-nya, maka semakin baik tingkat pertumbuhannya. Untuk EVA dan MVA, nanti bisa kalian pelajari di dalam buku. Demikian penjelasan singkat terkait dengan materi chapter 2. Apabila ada pertanyaan, nanti bisa dibahas di dalam grup WA. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.